Hi trader and value investing. Welcome back to Trade Walker channel, channel market analysis yang mengulas emiten secara detail, realistis, logis, dan lugas sebagai bahan pertimbangan Anda berinvestasi di pasar modal. Pada kesempatan kali ini kita akan mengulas salah satu emiten BUMN yang bergerak di sektor energi terbarukan, yaitu Pertamina Geothermal Energy atau PGEO. Pertamina Geothermal Energy ini sebagai pengelola panas bumi terbesar di Indonesia yang mengurangi emisi karbon yang dihasilkan dari produksi energi, yang sudah berdiri sejak tahun 1974 hingga saat ini. PGEO telah berkontribusi kepada 82% kapasitas energi panas bumi terpasang di Indonesia. Dari segi sektor bisnis, PGEO ini sangat bagus dan kinerjanya termasuk bagus fundamental juga bagus, isu-isu korupsi juga sementara belum ada. Jadi kita hanya menunggu momentum untuk membeli saham PGEO ini, yang mana kita tahu sendiri sahamnya turun sudah cukup banyak Pada perdagangan hari ini tanggal 19 Juni 2024, saham Pertamina Geothermal Energy ini turun minus 5,19%. Kita ulas sedikit atau review profil perusahaan geothermal ini yang memiliki kegiatan usaha utama pengusahaan tenaga panas bumi, yang menyelenggarakan usaha pencarian dan pengeboran tenaga panas bumi termasuk lokasi di kawasan hutan dan kegiatan lain yang berhubungan dengan pengusaha tenaga panas bumi sampai ke tempat pemanfaatannya. Nah, usaha yang kedua, pengusahaan tenaga panas bumi atau electrical generation, yang menyelenggarakan usaha memproduksi tenaga listrik melalui pembangkit tenaga listrik menggunakan berbagai jenis sumber energi termasuk sumber energi fosil, batu bara, gas, bahan bakar minyak dan diesel, sumber energi terbarukan, panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari dan aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut. Sumber energi hibrid yang menggabungkan sumber energi fosil dengan energi terbarukan dan energi yang berasal dari teknologi energi storage. Terus di sini ada produk dan jasa yang dihasilkan dari kegiatan usaha, yaitu uap, skema upstream project, listrik, skema total project dengan PLN, karbon kredit yang menjadi penyedia karbon kredit di pasar internasional maupun domestik melalui Bursa Karbon Indonesia IDX Karbon. Jadi lini bisnis Pertamina Geothermal ini sangat bagus ke depan dengan adanya program global yaitu energi green atau energi terbarukan. Langsung saja kita lihat dari segi fundamentalnya Pada kuartal 1 2024 PGEO ini membukukan laba bersih sebesar 753,2 miliar. Naik bila dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2023 sebesar 707,4 miliar. Laba kuartal pertama 2023 ini 707,4 miliar, naik dibandingkan kuartal pertama 2024 ini 753,2 miliar, atau secara kuartal on kuartalnya naik 88,3%. Net marginnya 47,1%, gross margin 59,0%. Dari segi PBV 1,57 kali, berarti ini under value Terus ROE-nya 2,35%, ROA-nya 1,59%. Jadi ROE-nya juga cukup lumayan Antar kita lihat tentang dividennya. Untuk di rasionya sendiri 0,48%, jadi utangnya ini juga cukup sedikit. Jadi secara fundamental ini under value Lihat sentimen berikutnya. Dari prospek bisnis PGEO ini sudah mengadakan kerjasama dengan
perusahaan yang ada di Turki ya. Nah, ini sudah abroad ya atau go internasional. Yang ini beritanya PT Pertamina Geothermal Energy atau PGO resmi menandatangani non disclosure agreement dengan Kipas Holding, salah satu perusahaan pengembang panas bumi terkemuka di Turki ya. Jadi prospek bisnisnya sangat bagus, kinerjanya juga bagus. Lanjut kita lihat saham free float-nya ya atau saham publiknya ya. Ini publik dipegang 10,217%. Jadi saham publiknya ini termasuk standar ya, tidak terlalu sedikit, tidak terlalu banyak. Jadi seimbang lah ya, nggak terlalu kuat, nggak terlalu berat ngangkatnya, nggak terlalu ringan juga turunnya. Jadi stabil lah ya. Tinggal kita cari momentum masuknya. Untuk teknikalnya ya, kita lihat supply and demand-nya di mana dan price action-nya seperti apa agar investasi ke depannya lebih bagus ya. Jadi momentumnya lebih dapat. Nah, ini secara teknikal ini pergerakan sahamnya ini cukup bagus kebacanya ya, terstruktur ya. Mengindikasikan adanya reversal trend ya, adanya perubahan tren ya dari bullish ke bearish. Jadi ini dia lagi bearish trend. Namun untuk investasi jangka panjang atau swing trade, Anda bisa membeli di harga 975 untuk dikoleksi. Nah, kemungkinan besar akan turun di harga 920. Ini support terkuatnya ya. Kita lihat di story-nya. Ini ada supportnya ya. Support terkuatnya itu di 920. Saya bisa ilustrasikan ya sesuai pengetahuan teknikal yang saya miliki. Kemungkinan akan bergerak seperti ini ya beberapa hari ke depan. Nah, ini ya. Nah, kalau turun ke harga 935, selanjutnya mungkin sudah akan reversal ya sampai ke area support ini ya. Nah, target pertama itu di harga 1170 ya. Nah, biasanya kalau udah nyampe target kenaikan koreksi atau pullback mungkin ada di area 1030. Jadi Anda bisa melakukan momen trade ya untuk swing atau investasi. Nah, posisi yang bagus untuk entry itu di harga ini ya. Anda bisa mengkoleksinya secara perlahan karena market juga kurang bagus ya, asing masih menjual masif. Jadi Anda bisa swing trade ya, minimal swing trade untuk mendapatkan potensi keuntungan yang lebih baik ke depan ya. Jadi Anda tinggal mencari momentumnya. Anda bisa membelinya di harga 970. Umpamanya turun lagi ke 935, Anda bisa menambah banyak ya. Karena ini juga sudah termasuk support yang kuat ini ya. Nah, ini juga perusahaan dari segi fundamental dan PR-nya ya, price earning ratio-nya juga sudah murah ya. Untuk price earning ratio-nya itu sudah berada di 13,83 ya. Jadi per ratio untuk reversalnya kemungkinan berada di antara 8 sampai 11 ya. Nah, antara 8 dengan 11 itu kemungkinan berada di harga 935. Jadi proses reversalnya atau perubahan trennya kembali ke bullish itu ada di 935 ya, 930 lah ya. Kemungkinan akan naik sampai target pertama itu 1185 ya. Nah, mencapai target mungkin akan terjadi penurunan atau koreksi. Nanti kita lihat lagi bagaimana sentimennya. Anda bisa membeli di area support ini ya. Nah, secara one hours-nya juga sudah terkonfirmasi ya. Nah, ini saya sudah
tentukan supportnya ya. Jadi untuk time frame 1 hours-nya juga udah kelihatan ya. Nah, ini kemungkinan turun ya, setidaknya turun ke sini ya. Ini untuk swing ya. Nanti dilihat lagi apakah akan turun begini atau agak lama di atas sini baru turun terus sini. Jadi kemungkinan besar itu akan menuju 930 dulu ya. Karena secara psikologi atau market structure dia akan menuju ke supportnya, support terkuatnya ini ya. Nah ini mingguannya juga sudah mulai berakhir bearishnya ya. Secara volumenya juga dari big fund action sudah ini ya, sudah menurun ya. Ini juga volume bearishnya juga sudah menurun ya. Jadi besok ini kemungkinan masih turun, namun untuk membeli secara swing trade Anda bisa membeli di area sini. Secara broker summary perdagangan tadi ini yang membeli Mandiri Sekuritas, Mirae, BCA, Stockbit, Cipta Dana. Nah, ini agak masih retail ya yang membeli Mirae, BCA, Stockbit ya. Yang menjual UBS, NH Korindo, Aldira Cita, JP Morgan masih menjual. Jadi kemungkinan besok masih turun. Nah dari segi dividen ini kan pernah bagi dividen kemarin Rp47 ya. Saya lihat sambil saya lupa ulas dividennya nih. Dari 14 Juni 2023 itu dividennya tahun kemarin cuma Rp10 atau 1,27%. Tahun ini 6 Juni 2024 pembagian dividennya naik ya 4,01%. Ya, jadi secara kinerja ini cukup bagus. Bisa Anda pertimbangkan untuk berinvestasi jangka panjang. Anda hanya perlu mencari momentum yang baik di mana agar profitnya lebih maksimal. Oke, demikianlah informasi dan hasil analisis yang bisa saya sampaikan. Jika Anda menyukai channel ini, silakan di subscribe, like, and comment. Terima kasih.